Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah Kalbar, kembali lagi dalam Bingkepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dalam Bingkepot, yakni Success Story Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Road to Saprahan Katulistiwa 2022. Baiklah Sobat Rupiah Kalbar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yakni Saudari Malinda Meris Jonastasya. Beliau merupakan asisten analis fungsi pengembangan UMKM Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang kedua ada Saudari Siti Masita, beliau merupakan owner 101 Coffee House Pontianak. Baiklah, mari kita menyapa Mbak Mary dan Mbak Sita terlebih dahulu. Apa kabar Mbak Mary, Mbak Sita? Alhamdulillah, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mbak, ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya Mbak. Jadi umumnya masyarakat Kalimantan Barat ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan Bank Indonesia dan peran Bank Indonesia terutama terhadap UMKM yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama bisa saya sampaikan kepada Mbak Sita. Kenapa tercetus Mbak nama 101 Coffee House? Oke, jadi 101 itu pertama berdiri tahun Maret 2018. Itu kita lokasinya pertama di Jalan Gusti Hamzah atau biasa dikenal Pancasila. Gitu. Jadi kenapa kita tertarik dengan kopi? Gitu. Karena kebiasaan kultur warga Pontianak itu yang sangat suka kopi. Suka ngopi, sering ngopi. Saya suka kopi, dan kopi itu merupakan komoditas kedua di dunia dan bukan barang musiman. Makanya kita kemarin tertarik untuk menjual kopi. Dan kita menggunakan nama 101 itu sebenarnya ada maknanya dan artinya itu dari kita kembali ke kita. Oh, mantap sekali. Makna 101 dari kita untuk kita dan kembali ke kita, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kemudian yang kalau saya penasaran nih Mbak, selain kopi, apa aja yang dijual di 101? Oke. Kalau misalnya kopi itu kita Itu pasti ya Mbak, itu pasti. Iya. Pasti kopi. Kopi, kalau untuk jenis kopinya itu kita menggunakan kopi Indonesia, tapi ini sekarang kita lebih fokus ke kopi lokal, kopi Kalbar. Itu selain kopi kita juga ada setup coffee shop, kita juga menjadi partner coffee shop. Program kita juga kita setup dan business planner untuk orang yang membuka coffee shop. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 9 coffee shop yang kita setup untuk Pontianak, untuk Kalimantan Barat. Itu dengan nama 101 atau maksudnya mengambil produk atau varian dari 101 itu? Bukan. Jadi kita membantu orang yang mau usaha coffee shop, kita bantu dia untuk mengisi barnya dengan alat-alat kopi, karena kan alat kopi sangat banyak. Iya. Dan biasa si owner nggak paham tuh alat-alat kopi, kita bantu itu. Terus karyawannya kita training, kita bantu sampai mereka opening dan mereka siap untuk jualan. Siap untuk didistribusikan dan diterima masyarakat. Iya, dan setelah itu kita juga ada program binaan selama 3 bulan, kita membantu mereka untuk memulai bisnisnya. Kita ada timnya. Mantap sekali. Baik pemirsa, bisa disaksikan, bisa didengar langsung dari owner 101 mengenai kenapa pemilihan nama 101 dan sudah sejauh mana 101 hadir di tengah masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Bicara tentang titik balik Mbak bisa ada di sini, tentu tidak lepas dari tantangan Mbak. Tantangan baik itu suka maupun duka. Mungkin Mbak Sita bisa berbagi dengan teman-teman Sobat Rupiah Kalbar mengenai tantangan Mbak sendiri dalam membesarkan nama 101 Coffee. Mbak. Tantangan pasti sangat banyak. Apalagi pertama kita mulai 2018, itu namanya coffee shop itu di Pontianak masih sangat minim. Nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang di mana-mana ada coffee shop. Ya, setiap minggu saya dapat undangan opening coffee shop gitu kan. Kalau 2018 itu sangat minim, dan orang apa itu coffee shop mereka nggak tahu. Mereka menyamakan dengan warkop. Sedangkan coffee shop itu kan bedanya
kualitas kopinya dan harga pasti lebih tinggi. Kita selalu dibanding-bandingkan itu. Itu tantangannya paling berat di tahun 2018. Makanya waktu tahun 2018 dari kita opening sampai 2019 itu kita rugi. Oh gitu. Ya, tapi kita tetap bertahan karena memang fokus kita bergening dulu. Memperkenalkan dulu 101 ini ada di Pontianak. Seperti itu. Bukan cuma sekedar kopi ya Sobat Rupiah. Jadi lebih dari ekspektasi yang mungkin Sobat Rupiah bisa bayangkan seperti itu. Mbak, kalau bicara tentang kita kan bincang-bincang santai ini ada hubungannya dengan Bank Indonesia ya Mbak ya? Iya. Jadi saya pengen tahu nih Mbak, apa saja bantuan atau program yang Bank Indonesia, yang dari 101 pernah ikuti dari Bank Indonesia? Jadi peran BI sangat banyak buat kita. Gitu. Pertama kita pernah diikutkan Inkubi itu pada tahun 2021. Di Inkubi itu kita diajarkan meningkatkan kapasitas kita sebagai UMKM. Gitu. Setelah itu juga ada onboarding UMKM tahun 2021 Mbak Mary ya. Itu lebih ke digital. Ya, karena memang saat ini kan digital tidak kita pungkiri ya, sangat berpengaruh dan berperan. Dan BI di situ kita berapa hari kemarin Mbak Mary? 5 onboarding. Untuk Inkubi 10 gitu ya? hari full, onboarding 1 minggu ya. Dan program itu sangat membantu kita. Jadi membuka pikiran kita, akhirnya kita bisa membuat plan-plan ke depan. Untuk usaha kita. Kalau ini Mbak, kalau untuk Mbak sendiri tahu ada program Inkubi yang tadi Mbak bilang, program Inkubi dari BI, itu Mbak tahunya dari mana Kak? Itu pertama saya dapat dari teman di share di grup. Jadi saya sebelumnya saya udah tahu BI ini ada program, cuma saya nggak tahu cara joinnya tuh gimana. Sempat tanya-tanya ke teman-teman gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat dari grup. Kita kan ada grup-grup yang gitu ya. Saya daftar, saya dihubungi kemarin sama Bang Wawan ya. Kita kemarin nggak langsung diterima sih. Jadi memang ada tahapannya. DI juga melakukan kurasi. Iya Mbak. Kita ditanya semua. Setelah itu berapa hari kemudian baru kita dihubungi lolos atau nggak lolos gitu. Nah, bicara tentang tahapan, menarik nih Sobat Rupiah. Tadi Mbak Sita sendiri bilang ada tahapan dan Mbak Mary bilang ada tahapan. Jadi boleh nih Mbak, kita yang awam-awam ini di-spill mengenai tahapan-tahapan apa aja yang harus kita lakukan agar bisa lolos kurasi, bisa masuk Inkubi BI Kalbar. Boleh nih Mbak? Iya, makasih Mbak Oni. Iya betul apa yang diceritakan sama Mbak Sita. Jadi memang untuk pengumumannya sendiri, publikasinya sendiri mengenai program Bank Indonesia, khususnya Inkubi. Inkubi itu inkubator bisnis Bank Indonesia, programnya Bank Indonesia Kalbar untuk UMKM. Jadi untuk publikasi mengenai program Inkubi, kemudian tadi yang 101 ikuti ada onboarding UMKM, itu memang kami upayakan supaya disebarluaskan secara masif. Jadi kami sebarluaskan melalui sosial media, kemudian melalui media informasi baik cetak maupun online. Kemudian kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten, dengan perbankan gitu ya, supaya informasinya dapat diterima secara masif oleh UMKM di seluruh Kalbar. Karena kami mengharapkan bisa menjaring seluruh UMKM di Kalbar. Namun demikian kan memang kita sendiri juga memiliki keterbatasan kapasitas ya. Jadi setelah pendaftaran memang harus kami seleksi. Jadi mulai dari seleksi administrasi, kami mungkin melihat dari sisi kesiapan secara perizinan, kemudian kelembagaannya. Kemudian kami lihat juga dari sisi produknya, potensial untuk dikembangkan. Kemudian ada sesi wawancara juga ya. Kita tetap juga menghubungi satu persatu untuk sesi wawancara untuk melihat komitmen peserta, karena pelatihan ini waktunya juga tidak singkat. Waktu itu memang 2 minggu full itu untuk pelatihan di kelas, kemudian ada monitoring dan pendampingan sampai sekian bulan ke depan gitu. Kami juga mengharapkan komitmennya, jadi ada seleksi wawancara di situ. Nah, untuk 101 Coffee House sendiri kami melihat potensial sekali karena produk yang diangkat adalah
kopi dan kopi lokal. Tadi Mbak Sita juga bilang adalah kopi itu komoditas strategis sekali di Pontianak, di Kalbar. Di Kalbar, kemudian kami juga melihat visi misinya 101 Coffee House untuk memajukan kopi lokal. Jadi produk-produknya mengangkat kopi lokal karena kami melihat potensial, itu salah satu alasan kenapa kita melibatkan atau mengikut sertakan 101 Coffee House di beberapa programnya Bank Indonesia. Mbak, tadi kan Mbak bicara tentang adanya proses penilaian dan sebagainya ya Mbak. Mungkin teman-teman atau UMKM yang nonton ini penasaran nih Mbak, apakah pada saat mengikuti program Inkubi ini si UMKM ini dikenakan biaya Mbak? Ya, ini terima kasih, ini menarik sekali. Sambil kita sekalian konfirmasi dan klarifikasi, jadi kami berupaya untuk memfasilitasi pengembangan UMKM di Kalimantan Barat. Jadi untuk mengikuti kegiatan ini tidak dipungut biaya, baik itu pendaftaran maupun biaya administrasi lainnya. Ya betul, saya konfirmasi ke Mbak Sita, kita tidak memungut biaya dan kami upayakan untuk memfasilitasi teman-teman UMKM mulai dari narasumber, kemudian pelatihan, terus fasilitasi tempat dan fasilitas selama pelatihan, juga kemudian pendampingan setelah kelas. Kita juga ada pendampingan, masih bisa berdiskusi dengan narasumber seperti itu, dan tidak dipungut biaya. Gratis. Jadi UMKM dimanapun berada di Kalimantan Barat bisa mengikuti program dari Bank Indonesia, yaitu Inkubator Bisnis Bank Indonesia. Oke, ya, mungkin kita bisa beralih nih ke Mbak Sita. Tadi kan Mbak bilang bahwa BI punya peran yang besar, lumayan besar terhadap perkembangan one-on-one, khususnya sampai saat ini. Saya ingin tahu Mbak, apa impact real yang Mbak rasakan terhadap one-on-one, kemudian apakah selama Mbak mengikuti program tadi, adakah penghargaan ataupun apresiasi dari pihak luar mengenai one-on-one terhadap one-on-one? Oke. Setelah kita dibina sama BI gitu, sangat banyak yang kita dapat. Pertama itu yang nggak ternilai itu trust ya, trust orang terhadap kita. Jadi kalau orang tahu, oh one-on-one binaan BI, mereka akan lebih trust kepada kita. Kedua, networkingnya. Jadi sangat kerasa setelah kita dibina BI itu lebih luas. Ada aja pihak-pihak yang menghubungi kita, baik dari dinas, baik dari mana gitu kan, sampai bukan hanya di Kalbar Mbak ya, dari luar juga menghubungi kita setelah mereka tahu kita binaan Bank Indonesia gitu. Jadi harapan kita terhadap program BI ke depan gitu ya, kita dapat saling bekerja sama gitu kan, lebih intens dalam mengembangkan dan memajukan UMKM terutama di bidang kopi lokal Kalbar, karena memiliki peluang yang sangat besar. Dan kita juga bersinergi antara harapan kita juga Mbak ya, bersinergi antara BI, lembaga instansi, stakeholder, hingga ke para pelaku UMKM untuk dapat saling berpeluang agar setiap pihak mendapatkan peran yang tepat sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi yang saya garis bawahi tadi adalah bahwa setelah one-on-one mengikuti Inkubi, kemudian menjadi binaannya Bank Indonesia, one-on-one sendiri mendapatkan trust dari masyarakat, terutama di bidang kopi, yang mana semakin berkembangnya bisnis one-on-one, banyak yang pesan gitu kan Mbak, banyak yang ingin bekerja sama dengan one-on-one. Jadi teman-teman dimanapun berada mungkin bisa mengikuti jejaknya Mbak Sita, teman-teman, seperti itu. Nah, kembali sama Mbak Mary nih, saya penasaran Mbak. BI itu kan ternyata tidak hanya mengurusi perihal UMKM yang tadi Mbak. Apa saja program UMKM yang dicetus oleh BI selain yang disebutkan oleh Mbak Sita dan Mbak Mary tadi Mbak? Ide-ide atau program baru gitu? Ya, jadi Bank Indonesia itu baik di pusat maupun di daerah itu kan memang berkomitmen untuk mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program ya. Jadi untuk di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri juga programnya cukup banyak untuk pengembangan UMKM ini. Misalnya pertama ada kita program pengembangan UMKM komoditas pangan strategis, itu fokus pada pengembangan klaster
produk-produk UMKM komoditas pangan khususnya yang penyumbang inflasi. Karena kan tahu sendiri ya, Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya diukur dari angka inflasi. Jadi untuk membantu menjaga angka inflasi juga kita melakukan pengembangan klaster komoditas yang penyumbang inflasi. Kemudian kita juga ada program pengembangan local economic development atau komoditas unggulan daerah. Jadi kalau program yang itu fokusnya pengembangan produk-produk unggulan daerah, misalnya seperti kain khas Kalbar, tenun ya, tenun. Kemudian sektor pariwisata yang merupakan unggulannya Kalimantan Barat, itu juga kita ada program pengembangan di situ. Kemudian ekonomi syariah, kami juga ada program-program pengembangan UMKM syariah, gitu. Antara lain misalnya program pengembangan ekonomi pesantren untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren, karena kan kita mulai pesantren kita dorong kemandirian ekonominya dari sisi produk UMKM-nya juga, kemudian mendorong produk UMKM masuk ekosistem halal, jadi menjadi bagian dari halal value chain. Kemudian kita juga untuk industri kreatif kita mendorong teman-teman UMKM supaya bisa menjadi anggota IKRA, industri kreatif syariah nasional. Kemudian kita ada program yang tadi sudah diikuti sama Mbak Sita dan One Coffee House, itu ada inkubator bisnis Bank Indonesia. Jadi ada program pengembangan wirausaha Bank Indonesia. Di situ kita peningkatan mulai dari penciptaan wirausaha baru maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Dan yang terakhir ada onboarding UMKM. Kalau onboarding UMKM itu fokusnya pada digitalisasi UMKM, di mana harapannya kita adalah UMKM Kalbar bisa onboarding di platform-platform digital. Nah, program-program tadi itu melalui kegiatan, bentuk kegiatannya macam-macam. Mulai dari pelatihan itu dari misalnya perbaikan pola pikir berwirausahanya. Kita bentuk nih pola pikir berwirausahanya supaya dari awal mereka sudah terbentuk pola pikir berwirausaha. Kemudian berbagai pelatihan, ada pelatihan manajemen usaha, kemudian pendampingan sertifikasi, baik itu perizinan maupun sertifikasi produk, kita ada fasilitasi pendampingannya juga. Kemudian berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas produk UMKM. Kemudian kita juga fasilitasi supaya teman-teman UMKM memiliki akses ke sistem pembayaran non tunai karena digitalisasi. Kemudian kita juga mendorong UMKM mungkin karena biasanya masalah klasik UMKM katanya permodalan. Nah, kita fasilitasi untuk mendorong UMKM agar bisa masuk atau memiliki akses permodalan ke layanan keuangan formal. Seperti itu. Nah, program-program pengembangan UMKM yang Bank Indonesia laksanakan itu juga kita nggak bisa jalan sendiri, Mbak Oni, Mbak Sita. Kita tetap harus bersinergi dengan berbagai pihak. Jadi kita juga bersinergi baik itu dengan pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian kita bersinergi juga dengan instansi dan lembaga lainnya dalam pengembangan UMKM ini melalui berbagai macam pelaksanaan event strategis. Nah, salah satu event strategis yang paling dekat ini adalah Saprahan Khatulistiwa, Mbak Oni. Jadi ada Saprahan Khatulistiwa, Semarak Pariwisata UMKM dan Keuangan Khatulistiwa yang merupakan event tahunan. Ini adalah event sinergi bersama antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat dan perbankan serta berbagai pemangku kebijakan lainnya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan jasa keuangan di Kalimantan Barat. Nah, salah satunya ini One Coffee House dan UMKM binaan Bank Indonesia dan binaan instansi pemerintahan daerah kita ikut sertakan dalam event strategis Saprahan Khatulistiwa 2022 yang merupakan event tahunan. Itu Mbak Oni. Wah, menarik nih Sobat Rupiah mengenai event Saprahan Khatulistiwa yang diselenggarakan oleh BI Provinsi Kalimantan Barat. Tadi saya juga sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Mary, di mana UMKM binaan BI itu juga terlibat di dalamnya. Mungkin Mbak boleh disampaikan lagi Mbak, event Saprahan itu seperti apa? Karena mungkin masyarakat umumnya masih belum paham ini Mbak. Saprahan itu program seperti apa sih? Boleh Mbak?
Iya, betul Mbak Oni. Jadi Saprahan Khatulistiwa itu merupakan event bersama Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, kemudian instansi dan lembaga lainnya. Merupakan event Semarak Pariwisata UMKM dan Keuangan Khatulistiwa. Itu adalah event tahunan yang tujuannya untuk mendorong pengembangan dan mendorong promosi sektor pariwisata, UMKM dan jasa keuangan Kalimantan Barat. Untuk UMKM yang terlibat itu diantaranya ada UMKM binaan Bank Indonesia, UMKM binaan dari pemerintah daerah maupun instansi lainnya, kemudian ada dari Dekranasda baik di provinsi dan kabupaten kota juga. Itu nanti terlibat baik itu dalam produk-produknya akan ditampilkan di sepanjang event utamanya Saprahan Khatulistiwa dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli 2022. Kemudian untuk produk-produk terpilihnya juga akan dimuat dalam buku eksklusif yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat mengenai produk-produk unggulan Kalimantan Barat. Kemudian produk-produk yang juga lolos kurasi tadi itu juga akan di-onboardingkan di marketplace atau platform digital. Kami bekerja sama dengan marketplace Ladara Indonesia. Kemudian juga akan dilibatkan di showcase UMKM yang akan dilaksanakan di Ayani Mega Mall yang merupakan pusat perbelanjaan yang banyak pengunjungnya ya. Jadi harapan kami supaya masyarakat Kalimantan Barat semakin notice mengenai produk-produk UMKM-nya Kalimantan Barat. Oke, baik. Mungkin Mbak Sita bisa bisa menceritakan apakah Mbak Sita juga turut berpartisipasi di dalam event Saprakan yang diselenggarakan oleh BI? Ya. Jadi alhamdulillah kita kemarin Gondongan Kopiho terpilih untuk mengikuti acara Sapran ini, UMKM terpilih, dan kami sangat bangga karena untuk bisa lolos ke Saprahan ini kita dikurasi, dan kurasinya bukan tanggung-tanggung Mbak Mary ya, kuratornya itu nasional. Kuratornya dari Kurator nasional, jadi deg-degan juga kemarin waktu di kurasi, dan alhamdulillah kita kemarin lolos di kurasi. Gitu. Berarti jadi, nanti Mbak Sita juga turut serta pada event Saprakan. Mungkin itu ya Mbak, tadi Mbak Mary bilang ada di booth-booth yang ada di Ayani Mega. Ya, produk-produk UMKM yang lolos kurasi kita akan tampilkan di showcase baik itu di lokasi di acara utamanya Saprahan Khatulistiwa di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat maupun di showcase di Ayani Mega Mall. Kita mungkin bisa kembali nih ke Mbak Sita. Saya penasaran Mbak. Kita kan masih dihadapkan pada situasi pandemi ya Mbak ya. Apakah ada ide-ide atau kiat-kiat mengenai langkah ke depan 101 dalam mengembangkan usahanya, mengembangkan bisnisnya seperti itu Mbak? Mungkin bisa di-sharing ke kami Mbak. Oke. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan BI gitu kan, akhirnya kita kan di open mind gitu kan. Setelah itu kita sangat banyak mendapat ide-ide untuk program ke depan kita. Jadi program kita itu untuk program eksternalnya kita ada beberapa Mbak, seperti partnership atau kemitraan yang saya ceritakan tadi. Kita juga ada kerjasama dengan lembaga, instansi dan BUMN. Kita juga akan melakukan beberapa event untuk meramaikan tempat kita. Kita bikin dari event kecil hingga event besar gitu kan. Terus kita juga akan menjadi bisnis konsultan untuk kedai-kedai, untuk coffee shop, karena kan sekarang sangat banyak coffee shop buka di mana-mana gitu kan. Nah, kita akan menjadi bisnis konsultan mereka. Program kita juga produk sharing. Jadi alhamdulillah sampai saat ini itu sudah sekitar 160 kedai yang ngambil kopinya dengan kita. Kalau kedai ngambil kan berarti mereka continue karena untuk pembuatan espresso. Espresso untuk sebuah coffee shop itu adalah menu utama. Dan kita ada dipercaya sudah sekitar 100 lebih kedai itu menggunakan espresso menggunakan biji kopi kita. Terus juga public education itu juga nanti ada masuk dalam program kita. Siap. Berarti 101 ini menjangkau. Kalau boleh tahu Mbak, mungkin di depan kita ini kan ada display kopi. Iya. Display kopi. Jadi
selain berkunjung langsung ke sini Mbak untuk tahu untuk bisa beli one-on-one, Ya. bisa apakah ada IG-nya kah, sosial medianya kah Mbak mengenai one-on-one? Kemudian mungkin kalau orang-orang kan pasti pada penasaran Mbak yang mengenai harga. Iya. Nah, gimana nih Mbak terkait harga one-on-one sendiri Mbak? Oke, jadi kantor media sosial kita ada Instagram itu 101 Coffee House atau 101 Coffee House, sama dengan Facebooknya juga 101 Coffee House. Untuk marketplace kita ada Shopee, Tokopedia, terus dengan kemarin kita juga ada Padi ya, Padi kemarin itu program dari Telkom. Ini juga kita masuk Ladara, kita akan masuk ke semua marketplace, baik untuk yang umum ataupun untuk BUMN. Karena sekarang kan banyak untuk berapa BUMN itu mereka berbelanja itu ke marketplace. Kita berusaha akan masuk ke seluruh ini itu. Oke. Dan untuk harga ya Terjangkau pastinya. Jadi kalau penasaran langsung aja ke 101 Coffee House. Bener nggak Mbak? Bener. Ngomongnya itu kan 101 ya Mbak ya? Iya. Ngomongnya itu 101 memang gitu kah Mbak? Iya, jadi memang Maksudnya siapa yang mencetuskan 101 gitu loh Mbak? Karena kan beda nih Mbak, biasanya kan kalau kopi 101 mungkin orang, ya kita lah ya orang Pontianak, orang Melayu namanya kopi 101 gitu kan. Iya. Ini kok bisa 101 seperti itu Mbak? karena kita mau nasional. Oh, Gitu. mantap. Makanya kita menggunakan nama itu. Jadi target kita bukan hanya Kalbar atau Pontianak. ya, tapi kita mau nasional. Terutama kita memperkenalkan Kopi lokal. Kalbar yang sebenarnya kualitasnya sangat baik. Nah, itu Tujuannya. Iya. Oke Mbak Sita, Mbak saya penasaran Mbak terhadap penamaan 101. Jadi kalau biasa kan kita orang Pontianak mungkin dengar 101 tuh ngomongnya 101 Pontianak gitu ya Mbak ya. Ini kenapa disebut 101 gitu Mbak? Oke, kita menggunakan 101 karena target kita bukan hanya di nasional tapi internasional. Wah mantap sekali. Ya, makanya nanti kalau orang lokal bisa nyebut 101, internasionalnya 101, kan keren. Oh iya bener, nyebutnya keren Mbak ya. Jadi dari penamaan aja udah kayak apa nih 101 gitu kan Mbak. Iya. Oke. Kemudian Mbak, apakah harapan dari 101 dari Mbak Sita, dari owner yang lainnya mungkin, dari keluarga besar 101, kemudian terhadap 101 sendiri, kemudian terhadap UMKM yang ada di Kalimantan Barat? Apa harapannya Mbak? Harapan kita ya, mumpung ada orang BI juga. Iya. Jadi langsung kita todong ya. Jadi harapan kami ini kita dapat bekerja sama lebih intens dalam mengembangkan. Kalau saya kan kopi, jadi terutama kalau untuk bidang kopi lokal gitu Mbak ya. Karena Kalbar itu memiliki peluang yang sangat tinggi. Karena Kalbar itu memiliki peluang nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itu, dan harapan keduanya juga untuk semua UMKM gitu ya. Kalian tidak sendiri gitu. Kita sekarang sangat banyak selain pemerintah, terutama ini Bank Indonesia, itu mereka siap membantu kita. Iya benar. Jadi kita harus siap juga bersinergi dengan BI, dengan instansi-instansi pemerintah gitu kan, stakeholder, hingga jadi para pelaku UMKM itu untuk menciptakan peluang. Itu menciptakan peluang agar setiap pihak mendapatkan peran yang tepat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tadi Mbak Sita bilang mumpung ada orang BI di sini. Jadi ini mumpung ada orang BI di sini teman-teman, saya pengen tanya kepada Mbak Mary buat yang bukan terakhir sih Mbak, maksudnya closing statement dari BI. Apa pesan dari Mbak Mary selaku pemangku kebijakan yang ada di Bank Indonesia terhadap UMKM Kalbar yang ingin bergabung menjadi keluarga besar UMKM binaan Bank Indonesia? Silakan Mbak. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Oni. Jadi memang kita memberikan semangat lah ya untuk UMKM di Kalimantan Barat ini, di mana Bank Indonesia, tidak hanya Bank Indonesia tapi juga pemerintah daerah, kemudian instansi lainnya memang berkomitmen untuk mendukung teman-teman UMKM, produk-produk UMKM agar semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih juga buat 101 Coffee House, ini sangat inspiratif, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman UMKM lainnya. Memang untuk menjadi binaan baik itu di Bank Indonesia maupun di lembaga lainnya itu memang
tidak mudah ya, karena tadi Mbak Sita juga cerita ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kemudian dari sisi kitanya sendiri itu juga melakukan beberapa seleksi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman UMKM bisa juga membekali dari sisi produknya dan kesiapannya sendiri. Jadi mulai dari kelengkapan perizinannya ya, kelengkapan perizinan, terus kemudian sertifikasi produknya bisa mulai dilengkapi, kemudian kualitas produk ya, karena produk itu sangat bersaing. Jadi ya satu-satunya cara untuk kita memenangkan persaingan memang kualitasnya harus dijaga dan konsisten. Jadi konsisten, kualitasnya harus konsisten. Kemudian kontinuitas produksinya juga dijaga. Insya Allah ketika kita sudah mulai mempersiapkan diri dari sisi produk maupun kesiapan kelembagaan atau perizinannya, mungkin bisa lebih mudah untuk pendekatan atau bisa masuk ke sebagai binaan baik itu Bank Indonesia maupun instansi lainnya. Tapi jangan khawatir juga, baik Bank Indonesia maupun lembaga lainnya juga sangat terbuka ya, sangat terbuka memberikan edukasi dan pengembangan bagi UMKM. Jadi tidak hanya kelas-kelas tertutup seperti yang program-program yang kita lakukan, tapi juga kita kan juga ada program-program yang terbuka untuk umum atau bisa diikuti oleh semua pihak. Misalnya ketika pandemi kemarin kita banyak sekali mengadakan seminar-seminar online, capacity building untuk UMKM secara online yang bisa diakses dari mana saja gitu. Itu juga bisa diikuti. Jadi teman-teman UMKM juga bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, tidak hanya menunggu kelas, tidak hanya menunggu diundang, tapi bisa mulai mencari karena ilmu ada di mana-mana. Itu bisa digali gitu ya untuk pengembangannya masing-masing. Nah, untuk dari Bank Indonesia sendiri, semua program-programnya baik itu program pengembangan UMKM yang secara tatap muka atau ada kelas khusus maupun kelas-kelas online yang bisa diakses secara terbuka, itu kita pasti akan publish di sosial medianya Bank Indonesia. Untuk di Instagram bisa follow di Bank Indonesia Kalbar, Bank_Indonesia_Kalbar. Dan ada YouTube-nya juga Bank Indonesia Kalbar. Itu bisa mengikuti perkembangan program-programnya Bank Indonesia Kalbar, termasuk program pengembangan UMKM. Siap, terima kasih Mbak Sita dan Mbak Mary. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung podcast sesi kali ini. Jadi poin yang saya dapat adalah kalau kita ingin berkembang, kita harus bertumbuh dan berproses seperti itu. Jadi memang tidak ada segala sesuatu itu ya digapai dengan mudah, tapi butuh proses di dalamnya. Terima kasih Mbak Sita dan Mbak Mary untuk sharing mengenai kisah inspiratif dari Bank Indonesia, dari 101 Coffee House. Teman-teman, Sobat Rupiah Kalbar, untuk informasi lebih lanjut, mungkin mengenai UMKM, kebijakan Bank Indonesia dan lainnya, dapat disaksikan langsung di Binkepot episode selanjutnya. Saya Nuroni Albasin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.